Om Swastiastu. Masyarakat Banjar Giri Darmo, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung tiba-tiba gempar. Pasalnya pada tanggal 7 November 2006, seorang buruh di proyek Villa Beverly Hills, kawasan Pura Goa Gong, menemukan 2 kerangka manusia. Ketika itu, buruh asal Jawa tersebut hendak mencari sarang tawon karena ia sering melihat banyak tawon berkeliaran di sekitar tempatnya bekerja. Tawon itu dilihatnya masuk ke dalam sebuah gua setinggi 7 meter di kawasan villa yang sedang dibangun. Tertarik memburu tawon tersebut, si buruh ini pun memanjat dinding untuk menggapai gua tersebut. Ketika masuk ke dalam gua, tiba-tiba ia melihat kerangka manusia berserakan. Kerangka itu masih terbungkus kain seperti bekas pakaian yang dikenakan. Satunya memakai rok dan satunya lagi mengenakan celana panjang. Penemuan 2 kerangka ini dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Bualu, kemudian ditindaklanjuti dengan pencarian. Dari identifikasi, polisi menemukan beberapa bukti untuk menguak identitas kedua korban. Selain pakaian dan sepatu, polisi menemukan sebuah raport berisi pas foto yang menyebutkan nama Wayan Tame. Inilah sebagai petunjuk siapa sebetulnya pemilik 2 kerangka tersebut. Menyebut nama Wayan Tame berikut pas foto, beberapa warga Banjar Giri Darmo yang ikut dalam pencarian tersebut teringat akan nasib 2 remaja, Wayan Tame dan Niwayan Suwari, yang hilang selama 15 tahun lalu dan hingga kini belum jelas juntrungannya. Wayan Tame adalah anak kelima Pasutri Wayan Mudre dan Made Rimpen, sedangkan Niwayan Suwari adalah putri sulung Pasutri Made Badre dengan Ketut Letri. Keduanya pasutri ini berasal dari Banjar Giri Darmo, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Wayan Tame terakhir tercatat sebagai siswa kelas 3 SMA Dirgayusa Ungasan, sedangkan Niwayan Suwari adalah siswi SMP kelas 2 SMP Dirgayusa. Kedua korban masih kerabat dekat karena kedua orang tua mereka masih berstatus saudara. Dari penjelasan warga, polisi menghubungi pihak keluarga Wayan Tame dan Niwayan Suwari yang diduga sebagai pemilik 2 kerangka tersebut. Pihak keluarga korban pun mengaku kalau anaknya yang bernama Wayan Tame dan Niwayan Suwari belum ditemukan hingga kini. Setelah melihat bukti-bukti yang ditemukan di dalam goa, seperti lampu senter, sepatu, bekas pakaian dan rapot, kedua keluarga korban memastikan kalau kerangka tersebut adalah Wayan Tame dan Niwayan Suwari yang hilang 15 tahun silam. Kepergian 2 sejolis tersebut selama 15 tahun memang tidak jelas. Beberapa keluarga mengatakan bahwa mereka berdua melarikan diri dari rumah karena cinta mereka tidak direstui oleh keluarga. Namun menurut Bapak Made Badre, ayah Niwayan Suwari, mengaku tidak tahu perihal hubungan anaknya dengan Wayan Tame. Ia tidak tahu menahu soal percintaan di antara mereka karena keduanya masih ada hubungan saudara dan apalagi rumah mereka bersebelahan. Jadi menurutnya tidak mungkin mereka menjalin asmara, apalagi Suwari masih dianggap terlalu kecil untuk memikirkan masalah percintaan. Hanya saja aku Badre, ia sempat meminta anaknya agar menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu dan jangan berpikir macam-macam. Rupanya saran dari Bapak Made Badre ditanggapi lain oleh anaknya. Pulang sekolah sebelum minggat, Suwari tidak memperlihatkan gelagat yang mencurigakan. Pada saat pulang sekolah, ia mengaku akan menginap di rumah neneknya. Karena rumah neneknya masih di dekat sini, ia pun tidak merasa curiga dan merestui permintaan anaknya. Namun hingga keesokan harinya, anaknya tidak pulang-pulang. Setelah ditanyakan kepada sang nenek, ternyata Suwari tidak pernah menginap. Semula Badre menanyakan keberadaan anaknya kepada orang-orang di dekatnya dan teman sekolahnya. Namun hingga berhari-hari, kabar keberadaan anaknya tak jelas. Akhirnya ia pun melaporkan hal tersebut kepada polisi, tetapi hingga berbulan-bulan juga tak kunjung ada kabar beritanya. Keberadaan korban yang tak kunjung diketahui diyakini pihak keluarga karena disembunyikan wong samar. Dugaan ini juga diperkuat pernyataan beberapa dukun yang dimintai petunjuk.
Selain itu juga berbagai pengalaman warga terhadap kedua korban. Konon beberapa warga pernah melihat kedua pasangan di mabuk asmara ini. Mereka berjalan berduaan ketika ada pertunjukan di desa setempat. Namun ketika hendak disapa atau dicari, keduanya lenyap bagai ditelan bumi. Warga yang tinggal di dekat goa juga pernah melihat Wayan Tamo membawa bungkusan nasi. Ketika ditanya, Tamo mengatakan bahwa nasi itu untuk neneknya. Setelah itu, Tamo tak pernah terlihat lagi. Ada beberapa keanehan yang terjadi di sekitar TKP. Sebelum kedua korban ditemukan, para pekerja proyek Beverly Hills beberapa kali melihat penampakan seorang wanita cantik muncul di sekitar gua tersebut tetapi kemudian hilang entah kemana. Pernah juga wanita itu muncul di dekat pos satpam, tetapi sang satpam yang ada di sampingnya tidak melihat kehadiran wanita itu. Justru rekannya yang lain yang melihat tetapi dalam sekejap sudah menghilang. Tak hanya itu, menurut informasi di sekitar goa, para pekerja juga sering mendengar tangisan seorang wanita tetapi tidak jelas dari mana arah datangnya. Upaya pencarian oleh keluarga Wayan Tamo maupun Wayan Suwari terus dilakukan, berhari-hari, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun. Namun pencarian itu tak kunjung membuahkan hasil. Tidak hanya dengan mendatangi teman-teman dekat kedua korban, tetapi juga melalui upaya gaib. Beberapa dukun menurut Badre menyebut kedua korban masih hidup tetapi masih disembunyikan wong samar atau makhluk halus karena mereka sangat disukai. Hal ini karena kedua korban memiliki pertanda kelahiran khusus atau melik sehingga tidak mau dilepas. Kedua korban dikatakan masih hidup, namun di mana keberadaannya? Upaya terus dilakukan, tidak hanya oleh keluarga korban, tetapi juga warga Banjar Girip Dharma. Warga menelusuri sekitar kawasan bukit dari GWK sampai Gua Gong, tetapi tak juga membuahkan hasil. Karena dikatakan disembunyikan makhluk halus, upaya pencarian dilakukan dengan mengusung gamelan gong berkeliling desa. Sebab menurut keyakinan, apabila wong samar atau memedi mendengar suara tetabuhan gamelan, ia akan lupa diri dan pengaruh hipnotisnya akan hilang sehingga Tamo dan Suwari lepas dari pengaruhnya. Kenyataan yang terjadi, berkali-kali dicari menggunakan gamelan, kedua korban tidak juga ditemukan. Para dukun pun mengatakan bahwa kedua orang itu tidak dapat dideteksi. Bila sudah waktunya, kedua korban akan dilepas oleh wong samar tersebut. Ada seberkah harapan dalam penantian yang cukup panjang. Badra pun yakin anaknya masih hidup dan tetap berharap anaknya segera kembali. Namun sayang, ketika mendapatkan anaknya hanya tinggal tulang belulang, bumi yang dipijak serasa berputar-putar, sedih, marah, rindu dan sayang luluh menjadi satu. Saya tak dapat ungkapkan perasaan saya ketika melihat anak saya sudah menjadi tulang belulang. Bumi tak lagi terasa dipijak. Penantian dan harapan panjang saya berakhir dengan kenyataan yang sangat pahit. Akunya berusaha tetap tabah. Kenyataan pahit harus diterima kedua keluarga korban. Wayan Tamo dan Wayan Suwari ditemukan telah menjadi tulang belulang di dalam goa. Uniknya, posisi tulang mereka saat ditemukan saling berpelukan. Kuat dugaan keduanya memang menjalin tali cinta. Karena tidak mendapat dukungan keluarga, keduanya memilih hidup mengasingkan diri di sebuah goa hingga ajal menjemput mereka. Mirip kisah percintaan dalam cerita Sampek Ingtai. Kedua korban juga tak mau dipisahkan selamanya termasuk di liang kubur. Sesuai tradisi di Bali, ketika roh korban diturunkan oleh dukun, konon Wayan Tamo dan Wayan Suwari minta dikubur dalam satu liang lahat. Sebab di alamnya mereka telah hidup sebagai suami istri. Agar perkawinan mereka dianggap sah di alam nyata, sebelum dikubur, pasangan ini diminta dibuatkan acara pernikahan. Akhirnya, kedua belah pihak keluarga korban sepakat membuatkan
acara pernikahan bagi kedua jenazah korban sebelum dikubur dalam satu liang lahat. Namun sebelum upacara pernikahan, kedua korban juga melaksanakan upacara potong gigi secara simbolis sebagai kewajiban bagi orang tua untuk membayar hutang kepada anaknya. Kedua korban belum melaksanakan upacara potong gigi sampai ajal menjemputnya. Karena itu, kami akan melaksanakan upacara potong gigi bagi kedua korban sebagai kewajiban kami selaku orang tua untuk membayar hutang kepada anak. Setelah upacara potong gigi dilanjutkan dengan upacara pernikahan, baru kemudian upacara penguburan. Demikianlah hasil penuturan dari keluarga korban. Om Santi 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 Om.